Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Ya, ini awalnya videonya memang tidak ada ya karena materi ini biasanya saya jelaskan atau diskusi di kelas. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti tidak semuanya saya jelaskan, ada contoh-contoh saja supaya teman-teman setidaknya tahu dulu bagaimana penerapan dari log linear dua variabel ini, gitu ya. Tidak semuanya akan saya uraikan, gitu. Nah, baik. Pada buku Azen di halaman 140, di sini terdapat two-way contingency tabel for political affiliation and choice of president tahun 1992 gitu ya. Jadi pada variabel baris di sini ada political point of view, terdiri dari liberal, moderate, dan konservatif. Kemudian pilihan presidennya ada Presiden Bush, Clinton, dan Perot gitu. 70 mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa ini adalah apa namanya amatan gitu ya. Nah, ini amatan-amatan yang sudah ada di dalam apa tabel kontingensi ya, ini NIJ ya. Kalau kita masih kalau kita kaitkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya maka ini adalah NIJ begitu. Yang ini sepertinya expected-nya. Nah, atau teman-teman boleh cek apakah 0,6 ini adalah expected value. Pada dasarnya log linear ini itu juga digunakan untuk mencari apa namanya nilai dari expected value gitu dalam bentuk eksponensial gitu ya. Apa namanya dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi kita belum memiliki nilai harapannya gitu. Ini tidak diketahui misalkan. Nah, berarti kita bisa memanfaatkan kalau misalnya yang tersedia hanya persamaan log linearnya, berarti kita bisa tahu apa namanya expected-nya ini berapa nilai-nilainya gitu. Tapi saya belum ngecek apakah ini expected atau bukan. Silahkan dicoba dihitung 647 kali 450 dibagi dengan ini apakah hasilnya sama dengan ini. Silahkan bisa dicek ya, teman-teman. Oke, kita akan fokus kepada pendugaan parameter gitu. Jadi kita sudah punya model independen ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Mu IJ itu sama dengan lambda ditambah lambda IX ditambah lambda JY. Nah, mana parameter yang harus diestimasi? Ini adalah parameter, ini juga parameter, ini juga parameter. Jadi kita harus menduga tiga-tiganya gitu ya. I, ini adalah lambda IX, berarti parameter yang harus kita duga itu ada sebanyak indeksnya ini gitu ya. Tetapi biasanya kategori terakhir ini adalah sebagai kategori referensi. Dan biasanya untuk kategori referensi itu akan langsung di set nilainya sama dengan nol. Itu kalau pakai software seperti itu. Tapi nanti kita lihat bagaimana cara menghitung kalau di sini kan I-nya berarti ada satu, dua, tiga ya. Ini I. Kemudian J-nya ada satu, dua, tiga juga gitu. Nah, berapa lambda satu x berapa lambda dua x berapa lambda tiga x itu yang perlu kita cari. Kemudian begitu juga dengan lambda satu, dua, tiga dari variabel Y. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada rumus lambda cap sat IX gitu. Jadi lambda cap atau estimasi nilai efek baris ke I pada variabel X itu bisa dicari dengan rumus log odds ke I. Log odds ke I. Nah, perhatikan ini. Apa itu? Berarti log X sama dengan I dibagi dengan X kategori referensinya. Gitu. Artinya NI titik, kan kalian sudah tahu odds ya. NI titik
dibagi dengan N titik-titik totalnya, dibagi dengan N I titik, yang ini kapital berarti ini adalah marginal kan, jumlah marginal ya. NI titik itu kan berarti marginal, bukan NIJ ya. eh N titik-titik. Nah, jadi kalau lupa semua notasi silahkan diingat-ingat lagi notasi-notasi yang kemarin. NI titik itu berarti yang mana ya? NI titik coba teman-teman sebelum masuk ke menit dari video ini berikutnya, silahkan dihentikan videonya, dicoba terlebih dahulu. Coba satu aja, lambda 1x gitu. Coba ikutin rumus ini. Hmm, Kemudian juga lambda JY untuk mengestimasinya ini adalah marginal ke J dibagi dengan N titik-titik dibagi dengan total marginal pada kategori terakhir. N titik-titik itu kan N total ya. Oke, silakan dihentikan kalau ingin menantang eh, kemampuan diri. Tapi kalau misalkan sudah memahami, kita lanjutkan ya. Nah, ini rumusnya seperti ini, berarti lambda 1x itu adalah log dari peluang X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu yang mana gitu ya. Ini kan kita bersepakat X-nya di sini, Y-nya ada di sini gitu misalkan. Ini em, X sama dengan 1, X sama dengan 2, ini X sama dengan 3 gitu. Nah, sudah mencoba teman-teman? Kalau sudah kita coba lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti ini kan total marginal ya. Total marginal dari kategori pertama ketika X sama dengan 1 ya ini. Kemudian dibagi dengan NJ, NI, I kapital. I kapital itu berarti kategori terakhirnya. N 3 titik dibagi N titik-titik. Dan hasilnya eh, marginal dari kategori terakhir pada variabel X itu kan yang 698. Ini kan sama dengan PX sama dengan 1 gitu ya. Artinya adalah eh, apa namanya? Bukan, kalau ini adalah banyaknya orang yang memiliki pandangan politik liberal. Tetapi kalau kita bicara peluang berarti sudah melibatkan total nilainya gitu. Berarti PX sama dengan 1 itu adalah 450 dibagi dengan total dari respondennya. Hasilnya adalah min 0,43897. Begitu teman-teman, apakah hasilnya sama dengan proses hitungan kalian? Nah, silahkan bisa dihentikan videonya, kemudian bisa dilanjutkan ke lambda 2 dan juga lambda 3. Kalau lambda 2 jelas gampang ya teman-teman, karena dia tinggal 628 dibagi 698 gitu ya. Karena ini kan bisa dicoret sebenarnya. Nah, eh pada lambda ketiga, otomatis dia akan dibagi dengan dirinya sendiri. Pasti tahu kan, jika sesuatu dibagi dengan dirinya sendiri, itu pasti hasilnya satu. Dan teman-teman tahu bahwa log dari satu itu berapa? Log satu adalah nol. Maka, sama seperti yang tadi saya sampaikan, kategori terakhir itu biasanya dianggap sebagai kategori referensi, maka dia biasanya akan memperoleh nilai estimasinya sama dengan nol. Jadi itu tidak datang dari langit gitu ya teman-teman. Kenapa kok tiba-tiba bisa nol ya? Karena asal muasalnya seperti ini. Dia dibagi dengan dirinya sendiri. Begitu teman-teman. Nah, next, untuk variabel Y dengan cara yang sama, teman-teman juga bisa melakukannya. Kalau kita perhatikan dari variabel Y, berarti ini adalah Y1, ini Y2, kemudian ini Y3. Berarti yang perlu kita perhatikan itu adalah total marginal dari kolomnya gitu. Ini mah gampang pasti pada bisa ya. Berarti ketika kita mencari nilai estimasi efek
efek kolom pertama pada variabel Y, ya berarti PY sama dengan 1 dibagi dengan PY sama dengan 3. Pasti sudah pada bisa menebak, artinya adalah 647 dibagi dengan totalnya 1776, kemudian dibagi dengan 274 dibagi dengan 1776, dan hasilnya adalah 0,859218. Begitu seterusnya untuk lambda 2Y. Lambda 3Y tidak jauh berbeda dengan lambda 3X gitu ya. Nilai estimasinya juga pasti akan diperoleh hasil 0. Karena apa? Karena dia dibagi dengan dirinya sendiri dan karena dia merupakan kategori referensi. Maka eh, besok kalau kita olah pakai software ketemu yang nilainya 0, ini pasti dia bertindak sebagai kategori referensi. Begitu, teman-teman. Nah, pada persamaan ini, lambda I kita sudah selesaikan, lambda J sudah kita selesaikan. Berarti yang belum kita selesaikan adalah lambda itu sendiri atau efek totalnya gitu ya. Gimana sih cara menghitungnya? Cara menduga lambda gitu, maka kita bisa gunakan kategori terakhir dari X dan Y. Loh, kok bisa? Kenapa? Ya, karena begini teman-teman. Coba kita perhatikan. Log mu 33 gitu. Log mu 33 berarti kan sama dengan log mu 33 itu kan sama dengan lambda ditambah lambda 3x ditambah lambda 3y, begitu kan? Nah, karena ini kita udah tahu ini sama dengan 0 dan ini juga sama dengan 0, berarti log eh, mu 33 itu akan sama dengan lambda. Nah, kita tahu bahwasanya ini sudah dijelaskan di bawah sini, mu 33 karena modelnya independen, maka tadi seperti penguraian yang sudah dilakukan, apa namanya, penguraian rumus yang sudah dilakukan, begitu. Em, Apa namanya, tadi ya rumus awalnya mu ij itu kan sama dengan n i titik dikalikan dengan n titik j dibagi n titik-titik. Nah, sama gitu. Jadi kalau mu-nya jadi 3 sama 3 kan berarti ini tinggal jadi n 3. Kalau ininya 3 berarti ini juga jadi 3 kan. Nah, begitu. Makanya balik lagi ke contoh yang tadi. eh, Tinggal teman-teman definisikan di mana N 3 titik itu ada di mana. N 3 titik itu berarti marginal pada baris ketiga kan. Kemudian N eh, titik 3 itu berarti yang ini. Makanya apa namanya, tinggal dikalikan berarti pukul kebalik ya nggak apa-apa. Ini kan namanya perkalian. Atau teman-teman bolehlah melakukan perkalian yang mana dulu boleh. Dan hasilnya adalah 107,6898. Lah, kok beda dengan sebelum-sebelumnya? Lambda-lambda sebelumnya kan dalam bentuk desimal, bilangan desimal. Kenapa ini nilainya ratusan? Tunggu dulu, teman-teman. Ini yang baru kita cari adalah mu-nya. Oke, sementara lambda cap itu adalah log mu 33. Berarti kita masih harus melakukan logaritma terhadap hasil ini dan hasil nilainya adalah 4,67923. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah selesai, kita sudah mendapatkan semua nilai estimasi gitu ya dari komponen persamaan log linear dua variabel. Terus diapakan, Bu? Ya, dimasukkan ke dalam persamaannya. Oke, ini adalah nilai lambda.
Kemudian ini adalah lambda 1x. Ini adalah, atau gini ya, saya tuliskan berarti ini adalah lambda. Lambda 1x, yang ini adalah lambda 2x, yang ini adalah lambda 3x. Jangan lupa cap, 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 capnya. Yang ini apa? Berarti ini adalah lambda cap 1y. Yang ini lambda cap 2y. Dan yang ini lambda cap 3y. Itu. Sekali lagi, ini adalah model. Yang ini adalah persamaan atau estimasi dari model. Kalau model tanpa cap, sedangkan ketika kita sudah mendapatkan estimasinya, maka kita bisa notasikan dengan ditambahkan tanda cap. Begitu. Oke, terus ngapain gitu ya? Nah ini saya kasih clue. Terus ngapain? Udah susah-susah menghitung, apa ya kita biarkan begitu saja gitu ya. Nah, ingat ya teman-teman, model yang sedang kita cari ini adalah model independen. Independen itu artinya apa? Independen itu actually antara X dan Y ya tidak ada asosiasi gitu ya. Lah terus ngapain? Oke, sabar ya. Ini adalah bagian dari ujian dalam perkuliahan. Mari kita kaitkan persamaan ini dengan nilai-nilai yang ada di dalam tabel ini. Nah, saya sudah mengisikan contohnya. Begini teman-teman. Ini adalah sel satu-satu kan ya. Makanya di sini isinya adalah mu 1,1 gitu. Nah, ini harusnya pakai cap kalau udah di sini. Cap. Nah, nanti bisa ditambahkan sendiri ya teman-teman cap. Log mu 1,1 berarti kan tinggal kita pakai lambda ditambah lambda 1x ditambah lambda 1y. Logo tidak pakai lambda 2y, kenapa? Ya karena kita baru bekerja pada sel 1,1 gitu. Jadi notasi umumnya kan ini I, X, J, Y. Oh, berarti yang dimasukkan ke dalam setiap sel ini sesuai dengan indeks pada eh, apa namanya X dan Y. Iya, betul. Misalkan yang ini log mu 1,2 berarti di sini kita gunakan lambda karena ini adalah efek umum, dia akan muncul di semua sel ditambah dengan loh kok masih lambda 1x ya, iya karena kita masih bekerja pada kategori pertama dari variabel X gitu ya, ada di baris pertama. Tetapi kita sudah masuk di kolom yang kedua, makanya ini jadi lambda 2y. Berarti kalau yang di sini 1,3, maka nanti isinya adalah log mu 1,3 sama dengan lambda ditambah lambda 1x ditambah lambda 3y. Begitu seterusnya teman-teman, silahkan bisa dilengkapi sendiri. Gitu ya, ini adalah bagian dari belajar mandiri, jadi silahkan dilengkapi sendiri. Oke, itu adalah kaitannya. Jadi dari persamaan yang kita peroleh ini atau model ini, kemudian kita peroleh nilai estimasinya, lalu kita masukkan atau kaitkan ke dalam tabel kontingensinya. Begitu teman-teman, sampai di sini dulu, silahkan dilengkapi. Coba sambil dipahami gitu ya. Oke, kalau misalkan sudah, lalu bagaimana kita menginterpretasikannya? Baik. Nah, pada lambda 1x gitu, teman-teman. Lambda 1x. Nilainya itu adalah 0,4390. Sebentar, saya nggak perlu. Lambda 1x tadi kalau dari definisi gitu kan efek pada baris ke I, lambda ix itu adalah efek
baris ke I relatif terhadap kategori referensinya. Baris ke I relatif terhadap apa namanya? Ini interpretasi referensinya gitu. Jadi cara memaknai angka ini adalah kalau teman-teman perhatikan kita sedang bekerja di baris pertama dengan menggunakan 3 kolom, iya kan? Kolom presiden pilihan pertama, presiden pilihan kedua, dan presiden pilihan ketiga. Kalau kita bekerja di baris pertama pada model independen, di sini nilai lambda satunya sama semua. Apa sih maknanya? Maknanya adalah jika kita eksponensialkan angka ini, maka diperoleh 0,6447. Maknanya adalah secara keseluruhan tanpa memperhatikan. Nah, ini adalah kata kunci dari model independen. Tanpa memperhatikan presiden yang dipilih, maka seseorang itu memiliki kecenderungan 0,644 kali, 0,6447 kali untuk berpandangan politik liberal dibandingkan dengan konservatif, gitu. Oke, ya, jadi nilai apa namanya lambda satu ini sama kan di semua sel gitu. Kemudian modelnya independen lagi, independen karena tidak ada interaksi dua arahnya ya. Lambda I, J, X, Y tidak ada di sini. Oke, sekali lagi tanpa memperhatikan presiden yang dipilih ya, apa namanya karena modelnya independen, maka seperti itu cara interpretasinya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham bisa di pause dulu. Bagi yang sudah paham, mari kita lanjutkan. Kita akan berpindah kepada efek marginal dari baris kedua terhadap referensinya ya. Artinya kita akan menginterpretasikan lambda 2x. Nah, untuk bisa menginterpretasikan, teman-teman juga tadi sudah saya minta untuk melengkapi kan. Nah, ini nanti silahkan bisa dilengkapi. Kemudian kalian lihat, apakah nilai lambda 2x pada kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu sama? Silahkan bisa dicek sendiri. Lambda 2x-nya sama atau enggak. Kemudian teman-teman silahkan isikan eksponensial ini, lambda 2x, berapa nilainya? Coba latihan untuk menginterpretasikan sebagaimana contoh pada lambda 1x gitu ya. Ini sudah ada keluarna, tinggal diikuti. Begitu teman-teman untuk lambda 2x. Lambda 3x ya diinterpretasikan Bu. Nol, tidak perlu diinterpretasikan karena dia adalah kategori referensi. Next, kita pindah ke lambda 1Y. Ketika kita pindah ke lambda 1Y, nah di sini teman-teman saya anggapannya kalian sudah mengisi semua gitu ya. Interpretasinya sama, berarti kita sedang membandingkan, kita sedang melakukan perbandingan antara efek marginal dari kolom pertama variabel Y terhadap kolom terakhir dari variabel Y. Begitu. Makanya ketika kita lihat di sini, di kolom 1, lambda 1 X, lambda 2 X, lambda 3 X ya pasti nilainya beda. Tetapi pada kolom 1 ini jelas-jelas lambda 1 Y-nya akan selalu bernilai sama. Nah ini yang kita interpretasikan, kita eksponensialkan diperoleh nilai 2,361. Apa maknanya? Kalau tadi tanpa memperhatikan pilihan presiden karena kita menginterpretasikan lambda IX gitu ya. Kalau sekarang kita menginterpretasikan Y, berarti yang tidak kita perhatikan itu si X-nya.
Maka interpretasinya adalah tanpa melihat pandangan politiknya, seseorang memiliki kecenderungan 2,361 kali untuk memilih Presiden Bush daripada Perot. Begitu, teman-teman, interpretasinya untuk lambda 1X. Nah, lambda 2X silakan teman-teman bisa dilatih sendiri, bisa dilengkapi sendiri seperti ini. Eh, Pasti sudah bisa ya. Tingkat 3 dikasih contoh sekali pasti langsung bisa gitu. Oke, kalau lambda 2X silakan bisa dilihat di sini apakah nilai lambda 2 kok lambda 2X. Lambda 2Y apakah nilainya sama? Ini saya lupa pakai cap, jangan lupa teman-teman ditambahi cap gitu ya. Karena ini sudah berupa nilai estimasi. Ini juga sebenarnya semuanya dikasih cap, 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 cap. Gitu ya. Jadi jangan lupa untuk apa nanti di catatan masing-masing bisa ditambahkan notasi cap ya setelah masuk ada di sini ini sudah berupa nilai estimasi. Ya, Bu, kok kalau yang di atas tidak dituliskan? Ya, ini cara penulisan langsung dari apa namanya Azen memang seperti ini ya, tetapi kita sama-sama mengoreksi saja bahwasanya kita sudah memperoleh nilai estimasi. Jadi nanti kalau ujian teman-teman bisa langsung tuliskan ini sebagai cap ya, artinya ini sudah kita nyatakan sebagai apa namanya persamaan estimasi dari modelnya begitu. Sama seperti ketika kalian menuliskan model regresi awalnya dari Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1 ditambah E, kemudian teman-teman bisa tuliskan Y cap sama dengan beta cap 0 ditambah beta cap 1X1 ya, tanpa error seperti itu. Nah, jadi nanti bisa diperbaiki sendiri di dalam penulisannya ya di catatan. Oke, silahkan diinterpretasikan. Nah, kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut, silahkan bisa cari buku Azen. Di situ juga sudah ada penjelasan gitu ya, teman-teman. Eh, Makna dari lambda 2X, kemudian lambda 1X, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ada kata kunci regardless, jadi artinya tanpa memperhatikan gitu ya. Silahkan dibaca sendiri. Nah, yang perlu saya tambahkan di sini adalah merujuk pada tabel 7.2 bahwa overall probability of being liberal yaitu 450 dibagi 1,776 itu sekian. Sedangkan untuk menjadi konservatif atau PX sama dengan 3 itu peluangnya adalah sekian. Oke. Nah, kalau kedua nilai ini kita bagi, hasilnya itu sama dengan eksponensial yang tadi dari eh, lambda 1X gitu. Ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kayak bolak-balik sih ya, memang begitu. Terus manfaatnya apa sih? Manfaatnya sebenarnya log linear ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya asosiasi dulu. Modelnya ini model independen atau model saturated begitu. Ya, untuk saya sudah bilang kan di awal-awal ini memang sangat-sangat teoritis gitu. Jadi ya diterima dan dipahami saja dulu. Nanti lama-lama akan paham sendiri juga. Gitu teman-teman. Nah, kalau penasaran silahkan bisa juga dicoba apa namanya overall probability untuk memilih Presiden Bush itu berapa. Silahkan dihitung. Kemudian overall probability untuk apa namanya memilih Presiden Perot itu berapa. Kemudian teman-teman bisa bagi.
bagi hasilnya PY sama dengan 1 dibagi dengan PY sama dengan 3. eh, apakah? Nah, apakah hasilnya sama dengan lambda 1Y? Ya harusnya sama ya, karena kan tadi rumus untuk mencarinya kan juga dari sana. Begitu teman-teman untuk contoh model independen. Oke, eh sebenarnya begini. Oh, saya tadi salah ini sudah ketemu ya teman-teman. 0,16 tadi yang saya bilang expected itu bukan karena ini tadi saya malah kelewat baca. Ini adalah cell count reflect the row proportion. Jadi proporsi baris. Jadi maksudnya begini, 0,16 itu adalah banyaknya orang yang berpandangan politik liberal yang memilih Presiden Bush. Jadi dia kayak apa namanya persen by baris gitu loh. 70 dibagi 450 gitulah. Nah, berarti kalau yang 0,72 itu adalah orang yang berpandangan politik liberal dan memilih Presiden Clinton itu ada 0,72. Atau kalau jadikan persentase ya berarti 72% gitu ya. Jadi sudah terjawab ya untuk yang di dalam kurung ini bukan expected tapi dia adalah row proportion. Mungkin tadi saya terlewat membacanya. Oke, keterkaitan antara log linier, nilai amatan, dan juga apa namanya expected value gitu. Kalau teman-teman nanti disediakannya hanya berupa estimasi seperti ini, terus selnya masih kosongan gitu, ini anggaplah misalkan ini nggak ada nilainya nih, misalkan. Sementara kalian cuma disediakan seperti ini. Gimana cara ngisinya gitu? Atau misalkan ini hilang nih, ini juga nggak ada nilainya nih. Nol kosong semua. Besok kalau ujian kosong semua. Gimana cara ngisinya? Nah, cara mengisinya seperti ini. Misalkan ini kan ini posisi baris pertama, kolom kedua kan. Berarti kita gunakan log mu 12. Log mu 12 itu terdiri dari lambda. Ini kita kasih cap aja ya biar aman. Log mu cap 12 itu adalah lambda cap ditambah lambda cap 1x ditambah lambda cap 2y. Begitu. Nah, sekali lagi yang dipilih hanya yang bersesuaian dengan selnya. Dimasukkan, dilakukan penghitungan, berarti ini langsung dikurangi dan ditambah saja, Bu. Ya, betul. Ini langsung dioperasikan secara matematis seperti biasa, begitu. Di sini peran kalkulator sangat sangat signifikan ya, teman-teman. Kemudian kalau sudah dapat seperti ini, tinggal teman-teman apa namanya cari kalau log mu 12 sama dengan 5,378 berarti fitted value-nya ini berapa ya? Fitted value obtained from fitting model. Ya, teman-teman. Jadi ini apa namanya? Ini mirip dengan expected-nya gitulah. Nah, berarti mu 12 diperoleh dari eksponensial log mu 12. Atau dengan mudahnya untuk menghilangkan lognya ya tinggal dieksponensialkan kan. Maka dapatlah nilai 2,216,6. Begitu, jadi tinggal diisikan di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi pada kondisinya bisa jadi kalian hanya disediakan nilai estimasinya. Kemudian selnya masih kosong semua. Nah, gimana cara ngisinya? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Gitu. Jadi ini keterkaitan antara persamaan log linier dengan penghitungan fitted value. Jadi fitted value itu kalau misalkan kita belajar di regresi kan kita punya Y.
IJ, YI ya teman-teman, YI I1 sampai dengan N. Kemudian kita juga punya Y cap I. Nah, ini adalah nilai eh, observasi, ini adalah fitted value. Fitted value yang merupakan hasil dari estimasi. Sama dengan yang ada di sini. Berarti kan kalau kalau di sini kita peroleh nilai yang memilih Bill Clinton itu kan 324 gitu ya. Nah, 324 itu notasinya adalah N12, bukan I ya, N12. Kemudian 216,64 itu adalah mu, cap 12 gitu. Fungsinya apa sih, Bu? Fungsinya adalah untuk melihat sejauh mana nilai amatan ini diekspektasikan oleh nilai fitted-nya gitu. Eh, Endingnya nanti apa? Endingnya adalah em, ini kan mu cap-nya dapat dari model independen. Bisa dong kalau mu cap ini diperoleh dari model yang saturated, ya tentu saja bisa teman-teman. Yang penting teman-teman bisa tahu lambda IJ-nya berapa gitu. Nah, nanti akan dicek dengan menggunakan goodness of fit. Nanti di akhir dari paparan ini akan ada eh, apa namanya pemeriksaan. Jadi model yang cocok itu independen atau saturated gitu. Jadi intinya sampai di sini dulu bahwasanya sekali lagi misalkan ini belum ada nilainya gitu dan kalian hanya diberikan nilai estimasi dari log liniernya, ya dimanfaatkan log linear ini untuk mengestimasi nilai mu cap dari setiap selnya gitu. Caranya gimana? Caranya ya seperti tadi, tinggal dilogkan log mu 12 cap misalkan sama dengan komponen apa yang ikut, setelah itu dieksponensialkan. Kalau sudah dieksponensialkan, ini nah nilainya. Begitu seterusnya teman-teman. Ya, ini berarti fitted value dari model independen. Terus efeknya apa, Bu? Efeknya adalah nanti dari sini teman-teman itu akan dimanfaatkan sebagai goodness of fit. Goodness of fit test ya, sama seperti goodness of fit pada apa uji-uji Kaiser itu loh yang OI min EI nanti ada di belakang. Oke, mungkin itu dulu. Kita coba masuk ke model saturated ya. Kalau di model saturated karena sudah muncul apa namanya suku interaksinya ini, maka kita tidak berfokus lagi untuk menginterpretasikan eh, apa namanya komponen-komponen lambda yang lebih kecil gitu. Lebih kecil derajatnya. Kok tahu derajatnya lebih kecil? Iya, karena ini apa namanya efek marginal hanya pada variabel X. Kalau ini kan udah mencakup suku interaksi. Jadi ini levelnya lebih tinggi daripada eh, efek yang hanya mencakup satu variabel. Begitu, teman-teman. Eh, apa namanya? Kalau dilihat dari sini, kenapa sih kok ada kata-kata lambda IJ, XY ini menggambarkan besarnya penyimpangan dari kondisi saring bebas? Ya, iya, karena kalau apa namanya di model independen kan memang nggak ada komponen ini. Jadi seolah-olah ya bedanya ada di sini kan, penyimpangannya ada di lambda IJ, XY ini gitu. Oke, kita coba perhatikan di sini. Ini sudah saya isikan ya, teman-teman. Eh, Misalkan ingin mencari logout ratio-nya, teman-teman bisa operasikan seperti penjelasan saya sebelum-sebelumnya. Ini bisa dicoret-coret, nanti dilihat sendiri apakah hasilnya sama dengan nol, hilang semua, ataukah ada sesuatu tersisa di sini. Nah, ini silahkan bisa dilanjutkan sendiri karena modelnya apa namanya saturated biasanya ini akan menghasilkan sesuatu. Ya, silahkan dibuktikan sendiri. Baik, teman-teman. Bagaimana cara menduga komponen interaksi?
Nah, komponen interaksi ini bisa kita hitung dengan memanfaatkan eh, apa namanya log odds Y sama dengan J, given X sama dengan I. Nah, ini agak lebih ribet karena dia interaksi beda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini kan tinggal marginal ke I dibagi dengan efek marginal dari kategori terakhir gitu kan. Sama yang J ini juga. Tapi karena ini ada interaksi, maka notasinya berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, kalau ini dijabarkan, maka menjadi seperti ini. Peluang Y sama dengan satu, given X sama dengan I, sebentar. Ini sepertinya notasinya ada yang eh, kurang tepat, kurungnya aja. Saya benarkan sebentar. Oke, teman-teman, saya hanya membenarkan notasi peluang bersyarat ya. Tadi syaratnya iya keluar gitu. Baik, saya langsung saja lambda IJXY ini bisa diperoleh dari kalau teman-teman pusing lihat ini bisa melihat perhatikan sekali lagi warna yang digunakan. Em, PY sama dengan I, ini yang merah berarti peluang seseorang memilih presidennya adalah Presiden Bush pada kondisi dia berpikiran politik liberal dibagi dengan yang ini PY sama dengan J adalah kategori terakhir berarti peluang seseorang ini menyatakan peluang seseorang memilih Presiden Perot pada saat atau pada kondisi dia itu berpandangan politik liberal. Maka ini givennya tetap XI yang warna biru ya, yang saya blok dengan warna biru. Oke, dibagi dengan PY sama dengan J, PY sama dengan J berarti eh eh kok PY sama ini juga J ya. Sorry, ini berarti tetap J bukan I karena dia jadi yang berubah itu kalau teman-teman perhatikan di sini yang berubah adalah em, syaratnya ya. Syaratnya yang berubah nih. Sedangkan untuk peluang yang dicari tetap sama. Sebentar, saya langsung benarkan saja supaya tidak perlu bolak-balik. Oke. Saya ulang sekali lagi. PY sama dengan J. Nah, ini juga sudah dijelaskan. Berarti ketika seseorang memilih Presiden Bush pada saat dia berpandangan politik liberal dibagi dengan ketika dia memilih Presiden Perot pada saat dia berpandangan politiknya juga liberal gitu. Berarti kita membandingkan antara yang ini dengan yang ini kan. Tuh, pada baris pertama. Nah, ini hasilnya 70/56. Kemudian yang kedua, PY sama dengan J. Nah, ini warnanya jadi hijau nih. Syaratnya jadi hijau. Syaratnya hijau itu apa sih? Oh, kalau dia berpandangan konservatif. Berarti ini dijelaskan di sini, yaitu peluang seseorang memilih Presiden Bush pada saat dia berpandangan konservatif dibandingkan dengan dia memilih Presiden Perot pada saat dia berpandangan konservatif. Artinya 382 dibagi 117 hasilnya adalah 0,383. Begitu, teman-teman. Nah, eh, proses manual yang dikerjakan ini 0,383 ini sama dengan output yang nanti akan dihasilkan oleh perangkat lunak, baik SPSS ataupun R harusnya sama. Kalau ada yang protes nih, loh Bu, itu lambda-lambdanya kok berubah ya nilai-nilainya?
Ya, karena ini adalah model satu rated gitu. Jadi di model satu rated pasti efek-efek marginalnya itu apa namanya nilainya bisa jadi berbeda dengan yang sebelumnya kita peroleh gitu. Karena ini banyak sekali interaksi-interaksinya. Ini cara memperolehnya gimana? Nah, teman-teman bisa cari. Tadi kan kita apa namanya mencoba untuk mencari yang ini itu sejajar dengan lambda 11 kan ya. Nah, lambda 11 XY itu bisa carinya seperti yang cara tadi. Berarti kalau mau pakai cari mau mencari lambda 12 bisa nggak? Boleh, silahkan. Tinggal cari aja yang tadi. Eh, Kalau tadi Bas, berarti sekarang jadi Clinton. Silakan kalau mau mencari manual. Tapi biasanya nanti ketika ujian, ini semuanya bekerja dengan output software. Baik, teman-teman, apa arti dari 0,383 ini? Kalau tadi kan 0,383 dapat lambdanya ya. Nah, eh, nilai lambdanya 0,3833. Lambda. Tapi di sini dia adalah hasil dari justru hasil dari estimasi gitu ya, bukan dari lambdanya. Berarti sebentar-sebentar. Ada something yang mungkin keliru. Oke, sepertinya ini bukan untuk lambdanya ya teman-teman, karena 0,833 ini sebenarnya adalah odds ratio ya. Odds ratio 0,383 ini sebenarnya bersesuaian dengan min eksponensial min 0,96 salah melulu. Ini lambda lambda satu x lambda satu y satu x satu x 2 x 3 x satu y 2 y 3 y ya ini berarti adalah lambda satu satu. Nah, justru nilai lambda satu-satunya adalah min 0,98. Berarti di sini apa namanya bukan nilai lambdanya ya. Ini menurut saya justru adalah nilai mu ij-nya. Oke, nanti saya perbaiki. Karena nilai lambdanya harusnya adalah 0,986 ya. Berarti ini maksudnya adalah mu cap. Saya langsung ganti saja ya. Mu cap ij. Ini juga mu cap ij. Itu adalah 0,383 gitu teman-teman. Karena apa? Karena di sini eh apa namanya? Kok mu cap ij? Lebih kepada komponen interaksi ya, odds ratio gitu. Jadi si apa namanya? Komponen out ratio antara bus dan perot yang diwakili oleh komponen interaksi ini nilainya adalah 0,383. Tapi sekali lagi kalau kita mengartikan ini adalah lambda interaksinya itu sepertinya salah gitu. Hmm, Lebih tepatnya gitu ya, lebih tepatnya. Nah, ini eksponensial dari lambda satu tuh yang ini justru hasilnya sama dengan 0,383 kayak gitu, teman-teman. Hmm, Baik, sekali lagi saya tegaskan ya, teman-teman. Ini
Bahkan ini pun sepertinya tetap bisa kita tuliskan saja sebagai odd ratio. Ini adalah odd ratio ya. Ini juga odd ratio, OR, odd ratio. Nah, nilai odd ratio-nya itu 0,383. Berarti ini kita ketemu satu, terus gini. Kalau ada yang bertanya lah, berarti dari tadi misalkan tidak tepat untuk mengestimasi lambda IJXY itu, em, gimana terusan cara untuk melakukan estimasinya gitu ya. Nah, untuk melakukan estimasinya pada model satu rated ini agak sulit gitu ya teman-teman kalau dilakukan secara manual seperti sebelum-sebelumnya yang tadi. Nah, kayak gini itu tidak mudah. Jadi biasanya nilai-nilai interaksi ini sudah diperoleh dari apa namanya software gitu seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, saya tegaskan sekali lagi, em, kalau ada komponen interaksi, teman-teman interpretasikannya langsung saja ambil dari komponen interaksi ini. Apa namanya? Eksponensial lambda cap 11 383. Nah, artinya karena dia modelnya adalah satu rated, ada interaksi, maka menginterpretasikannya bukan lagi pakai kata-kata tanpa memperhatikan, tapi orang dengan pandangan politik liberal, itu ya, memiliki kecenderungan untuk memilih Presiden Bush. Nah, perhatikan warnanya. Ini dulu kalau EVD selalu saya sampaikan, ini adalah kategori sukses, ini referensi, ini sukses, ini referensi. Nah, ini cara menginterpretasikan yang lengkapnya seperti ini. Walaupun kadang yang saya kasih tanda kurung ini biasanya tidak dicantumkan gitu, tapi secara lengkap seperti ini. Orang berpandangan politik liberal gitu memiliki kecenderungan untuk memilih presiden Bush, sukses ketemu sukses. Lawannya si Bush siapa? Perot. Oke, dibandingkan Perot 0,383 kali lebih kecil. Oh ya, ini tidak lagi kita pakai ya. Lebih kecilnya berarti kita hapus dibandingkan orang yang berpandangan konservatif. Artinya orang yang berpandangan politik liberal itu akan lebih cenderung memilih presiden Perot kan. Nah, karena apa? Karena ya ini 0,383. Berarti orang dengan pandangan politik liberal memiliki kecenderungan memilih presiden Bush-nya itu dibanding Perot adalah 0,383 kali dibanding orang yang konservatif. Ya, karena mungkin orang liberal justru milih Perot. Atau justru dia lebih banyak milihnya di Bill Clinton. Nah, nanti bisa dicek lagi. Kemudian kalau ingin menginterpretasikan lambda 12 gimana? Lambda 12 silahkan dicari dulu eksponensialnya ya teman-teman. Lambda 12 ini kan berarti di baris satu berarti duanya ada di Y. Nah, artinya kita sedang membandingkan si Clinton sama si Perot gitu. Berarti di situ orang yang berpandangan politik liberal memiliki kecenderungan untuk memilih. Nah, ini diganti, bukan lagi Presiden Bush, tapi Clinton gitu. Ini bisa diganti dengan nilai eksponensial min 1,22 dibandingkan dengan orang yang berpandangan konservatif. Tetap seperti itu menginterpretasikannya ya. Nah, ini yang tadi terakhir saya sampaikan. Jadi model terbaiknya itu yang mana? Apakah kita menggunakan model satu rated ataukah kita menggunakan model independen gitu? Ini yang akan dilakukan terakhir. Nah, yaitu H0-nya adalah model independen tanpa interaksi adalah model yang sesuai atau fit. Kenapa begini? Ya karena yang sedang kita uji adalah lambda IJ XY sama dengan 0. Artinya kalau lambda IJ XY sama dengan 0 berarti tidak ada interaksi. Itu ya. Tapi kalau model satu rated artinya lambda IJ XY itu tidak sama dengan 0, ada nilainya, maka dia adalah model yang satu rated.
Statistik ujinya bisa dipilih G square atau chi square. Nah, G square-nya kita menggunakan 2 sigma dari Nij log Nij dibagi mu cap Ij. Mu cap Ij-nya dapat dari mana? Mu cap Ij yang tadi kita hitung yang mana? Nah, ini yang tadi sudah saya simulasikan di awal-awal tadi. Jadi kalau ini N-nya 324 ya berarti ini N-nya. Ini adalah mu cap IJ-nya. Gitu teman-teman. Kalau ngelihat rumusnya pusing ada lognya. Nah, berarti teman-teman bisa gunakan rumus seperti biasa yang chi-square. Gitu. Ini kan mirip yang UI min EI dibagi E kuadrat dibagi EI gitu kan ya. IJ. Begitu teman-teman untuk memilih modelnya. Jadi tolak H0 jika statistik hitung kita itu lebih besar dari chi-square kategori terakhir min 1 dikalikan kategori terakhir dari G min 1. Begitu apa namanya untuk log linear dua variabel. Sekali lagi saya sampaikan ini tadi bukan lambda IJXY ya, berarti pendugaan parameter komponennya ini. Karena kalau dari persamaan estimasi model yang diperoleh dari SPSS ini, lambda satu-satunya itu bukan eksponensial dari 0,383. Justru 0,383 itu diperoleh dari eksponensial lambda 11 yaitu min 0,96. Jadi sekali lagi ini bukan lambda IJXY. Itu penegasannya teman-teman. Baik, sampai di sini saja dulu. Sudah 59 menit. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.